Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi, NPM 0320012844, kelas D Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Buton. Saya akan membawakan materi tentang konsep dan pembelajaran IPA SD kelas rendah, yaitu konsep makhluk hidup. Pengertian makhluk hidup. Kimbali 1985 mengemukakan pendapat tentang apa itu makhluk hidup. Menurutnya, makhluk hidup adalah sesuatu yang memiliki 5 ciri-ciri. Ciri yang pertama adalah berevolusi. Berevolusi artinya makhluk hidup semestinya mengalami perubahan dalam fase hidupnya. Ciri yang kedua adalah responsif atau menggapai rangsang. Rangsang sendiri ada banyak, biasa rangsang suara, sentuhan, dan lain sebagainya. Klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup yaitu klasifikasi hewan. Berdasarkan tempat hidupnya, hewan dikelompokkan menjadi hewan laut, hewan sungai, hewan hutan, dan hewan padang rumput. 1. Hewan laut, yaitu hewan yang hidup di laut. Contohnya hewan laut adalah ikan pari, hiu, lumba-lumba, dan penyu. Kemudian kedua, hewan sungai, yaitu hewan yang hidup di sungai. Contohnya hewan sungai adalah ikan, kepiting, dan udang. Ketiga, hewan hutan. Hewan hutan yaitu hewan yang hidup di hutan. Contohnya hewan hutan adalah kera, harimau, dan babi hutan. Dan yang keempat, hewan padang rumput. Hewan padang rumput yaitu hewan yang hidup di padang rumput. Contohnya hewan adalah gajah, jerapah, rusa, dan singa. Kemudian yang kedua, berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi hewan karnivora, hewan herbivora, dan hewan omnivora. 1. Hewan karnivora, yaitu hewan pemakan daging, disebut juga karnivora. Contohnya karnivora adalah serigala, singa, harimau, buaya, dan elang. Kedua, herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Contohnya herbivora adalah sapi, kambing, kerbau, kuda, dan rusa. Dan yang ketiga, omnivora, hewan pemakan daging dan tumbuhan. Contohnya adalah monyet, tikus, dan ular. Ketiga, berdasarkan cara bergerak, hewan dikelompokkan menjadi hewan yang berjalan dan berlari, hewan yang melompat, hewan yang berenang, hewan yang terbang, dan hewan yang melata. 1. Hewan yang berjalan dan berlari. Hewan yang berjalan dan berlari, contohnya hewan ini adalah kucing, harimau, dan sapi. Kedua, hewan yang melompat, contohnya adalah katak dan kutu. Ketiga, hewan yang berenang. Hewan yang berenang semua hewan yang hidup di air bergerak dengan cara berenang. Contohnya ikan, singa laut, dan cumi-cumi. Keempat, hewan yang terbang. Hewan yang terbang sebagian besar unggas dapat terbang, misalnya berbagai jenis burung. Mereka terbang menggunakan sayap, namun sebagian kecil unggas tidak dapat terbang, misalnya ayam dan burung unta. Mereka bergerak dengan cara berjalan dan berlari. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu hewan yang melata. Hewan yang melata yang bergerak dengan perutnya. Contoh hewan yang melata adalah cacing, siput, dan ular. Kemudian ketiga, berdasarkan penutup tubuhnya, hewan dikelompokkan menjadi hewan berambut, hewan bersisik, hewan berlapis kitin, hewan berbulu, dan hewan berkulit tanduk. 1. Hewan berambut. Hewan yang tubuhnya ditutupi oleh rambut adalah hewan yang menyusui. Hewan ini disebut juga mamalia. Contoh mamalia adalah kucing, anjing, tikus, dan kelinci. Meskipun paus dan lumba-lumba hidup di laut, mereka adalah mamalia. Tubuh mereka juga ditutupi oleh rambut yang tipis. Kemudian yang kedua, hewan bersisik. Hewan bersisik adalah hewan yang tubuhnya ditutupi oleh sisik. Contoh hewan ini adalah semua jenis ikan. Yang ketiga, hewan yang berlapis kitin. Tubuh hewan golongan ini dilapisi oleh kiting. Contohnya adalah kalajengking, udan, dan kumbang. Keempat, hewan berbulu. Hewan yang tubuhnya ditutupi oleh bulu adalah unggas. Semua jenis burung termasuk unggas. Contohnya adalah unggas adalah ayam, bebek, dan burung merpati. Dan yang terakhir, yang kelima, itu hewan berkulit tanduk. Tubuh hewan melata juga dilapisi oleh sisik, namun bahan sisik mereka berbeda dengan sisik ikan. Sisik pada hewan melata disusun oleh keratin. Keratin sama dengan bahan penyusun kuku dan rambut kita. Contoh hewan berkulit tanduk adalah ular, kadal, buaya, dan kura-kura.
Kemudian yang terakhir, yang kelima, berdasarkan cara berkembang biaknya. Hewan dikelompokkan menjadi ovipar, bertelur, vivipar, beranak. 1. Hewan bertelur ovipar seperti ikan, katak, ular, kura-kura, buaya, kadal, dan burung. Berkembang biak dengan cara bertelur. Telur dielarami oleh induknya hingga menetas. Yang kedua, vivipar, beranak. Hewan beranak vivipar seperti sapi, kerbau, kucing, harimau, dan monyet berkembang biak dengan cara beranak. Dan yang terakhir, yang ketiga itu hewan bertelur dan beranak, ovovivipar. Hewan bertelur dan beranak ovovivipar. Ketika induk bertelur, telur tidak langsung dikeluarkan dari perutnya. Di dalam perut tersebut mengalami perkembangan. Telur akhirnya menetas di dalam perut induk. Setelah menetas, bayi dikeluarkan dari tubuh induk. Contoh hewan ovovivipar adalah kadal. Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.